Pada kesempatan kali ini, insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan ruqyah syariah. Yang insya Allah sekarang kita akan bahas bersama-sama persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh seorang peruqyah. Yang mana seorang peruqyah itu harus memiliki kekuatan ma'nawiyah, sehingga di dalam melaksanakan ruqyah itu bisa efektif dan juga tidak ada imbas yang tidak baik terhadap diri si peruqyah itu. Oleh karenanya perlu ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan ruqyah atau menjadi seorang peruqyah. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kali ini. Benteng yang pertama yang harus dilakukan adalah al-ikhlas. Jadi seorang peruqyah di awal-awal harus memiliki niat yang ikhlas karena Allah dalam melaksanakan tugasnya, atau ketika menjadi seorang peruqyah ini adalah niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena yang lain. Tidak ada motivasi-motivasi selain itu. Nah, sehingga dengan demikian maka orang ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang tidak akan mempan, tidak akan bisa diselewengkan oleh setan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala rabbi bima ahwaitani lauziyanna lahum fil ardi wal ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ketika setan ini diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusir dari surga dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, sungguh aku akan menghiasi sesuatu yang buruk itu dan seakan-akan lihat baik bagi mereka, bagi manusia dalam kehidupannya di dunia, dan aku akan menyelewengkan semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi setan itu sendiri sudah menyatakan bahwa orang-orang yang ikhlas itu yaitu orang-orang yang tidak mungkin dia bisa. Setan itu memiliki kekuatan untuk menyelewengkannya. Karena orang yang ikhlas ini adalah orang-orang yang memiliki tautan yang kuat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhlas itu seperti apa? Ikhlas itu kalau menurut As-Sahlin, al-ikhlasu an yakuna sukunul abdi wa harakatihi lillahi ta'ala. Ikhlas itu adalah diamnya atau bergeraknya seorang hamba itu karena Allah SWT. Jadi apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, baik dia diam maupun dia bergerak atau berupa apapun, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkata Imam Ibrahim bin Adham, al-ikhlasu sodukun niyah ma'awalillah. Yang namanya ikhlas itu adalah meluruskan niat, membenarkan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pertama niat itu apa? Diamnya maupun bergeraknya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika melakukan suatu amalan, melakukan suatu pekerjaan, itu diniatkan, ada niatnya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hamba-hamba Allah yang ikhlas ini orang-orang yang dia akan mendapatkan keistimewaan, yaitu tidak bisa digoda oleh setan. Nah, ini benteng yang pertama yang harus dilakukan. Dalam sebenarnya ini sebagai syarat diterimanya sebuah amal.
Terlebih-lebih dalam praktek ruqyah syariah ini jelas merupakan amalan pertama dari niat ini yang harus dibenarkan. Terus yang kedua, benteng yang kedua adalah tahqiqul ubudiyati lillahi wahdah. Yang pertama, yang kedua ini adalah memantapkan peribadahan ini hanya karena Allah semata. Jadi mengantapkan ibadah hanya karena Allah semata. Sebagaimana kita ketahui bahwa setan dalam tadi keterangan yang awal ya, setan ini sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayuhawwi Adama wa dzurriyyatihi, ya, akan memalingkan manusia, akan menggoda manusia, yaitu Adam dan dzurriyyah, itu manusia semua, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua termasuk anak Adam yang tidak luput akan digoda oleh setan, akan diancam oleh setan, akan diselewengkan. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala membantah, atau Allah ini mengatakan pada setan bahwa tidak semuanya bisa demikian. Allah berfirman, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultana." Sesungguhnya orang-orang yang beribadah padaku, ya, orang-orang yang menyembahku, yang beribadah padaku, laisa laka, kamu tidak memiliki alaihim sultana, atas mereka kekuatan. Jadi kamu tidak akan pernah memiliki kekuatan apapun untuk menggoda mereka, yaitu orang-orang yang beribadah kepadaku. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan ibadi, ya. Ibadi itu bukan hanya sekedar hamba, tapi ibadi disebut di sini ibadi yaitu dari kata ibadah. Jadi orang-orang yang beribadah. Nah, orang-orang yang beribadah maksudnya adalah orang-orang yang dalam ibadahnya itu benar. Orang-orang yang dalam ibadahnya itu memperhatikan atau bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Nah, kemudian ibadah itu yang disebut di sini apa? Yang disebut ibadah ini apa? Walakin namal ibadahnya, al ibadah ismu jami' li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Yang disebut ibadah itu apa? Sebuah nama yang mencakup semua apa-apa yang dicintai oleh Allah SWT dan juga yang diridhoinya dari perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan, baik yang berupa bersifat dohir maupun yang bersifat batin. Jadi ibadah ini artinya luas sekali, tidak hanya sebatas sholat, puasa, haji, umrah dan seterusnya, tapi apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Allah ridho itu bagian dari ibadah. Nah, ini termasuk orang yang demikian ini adalah yang disebut oleh Allah SWT kategori ibadi, para orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali macam-macam ibadah di sini kalau kita sebutkan waqsamul ibadah arba'atahiyah, bahwa ibadah itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah al-ibadatu al-badaniyah, ibadah yang sifatnya fisik, kas-sholati was-siyam war-ruku' was-sujud wal haji wat tawaf, ya. Sebagaimana sholat, siap, puasa, ruku', sujud, haji, tawaf, ya, ini adalah ibadah sifatnya fisik, ya. Kemudian yang kedua, al-qismu tsani al-ibadatu al-maliyah, ibadah secara finansial yang sifatnya finansial, kadzabhi wan nadari waz zakati was shadaqah, seperti apa, menyembelih atau kurban, ya, kurban dan nadar
dan juga zakat dan juga sedekah. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang bersifat maliyah atau ibadah yang bersifat finansial. Yang ketiga, al-qismus tsalits, al-ibadatu qalbiyah. Ibadah yang bersifat hati. Ibadahnya hati ini. Ibadah hati kal khusyu' wal khudu' wal dhulli wal inkisari hibati wal hubbu wal mahabbah wat tawakal wal inabah dan seterusnya. Ibadah yang sifat qalbiyah atau bersifat hati itu seperti khusyuk, kemudian tunduk, kita merasa kurang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah, wal isti'anah, minta pertolongan, wal khauf dan rasa takut, wal raja dan pengharapan, wa ta'dhimu dan pengagungan dan seterusnya. Ini yang dirasakan oleh hati, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk ibadah, yaitu ibadah hati. Yang keempat atau yang terakhir adalah al-qismur rabi', al-ibadatu liqauliyah. Ibadah yang bersifat ucapan atau ibadah lisan, seperti berjanji, berjanji itu juga masuk ibadah, bersumpah, ibadah. Kemudian istighatsah dan juga doa dan juga doa dan isti'adzah, meminta perlindungan. Ini semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh lisan kita, ibadah-ibadah secara lisan. Makanya yang demikian ini juga perlu niat supaya supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak asal-asalan mengucap. Kalau asal-asalan mengucap ini tidak termasuk bagian dari ibadah, atau mungkin tidak terima ibadahnya, karena syarat mutlak diterimanya ibadah itu harus dengan niat, dan niat itu harus niat lillahi ta'ala. Makanya apapun yang dilakukan ketika berkaitan disandarkan kepada Allah SWT, maka harus diniatkan, dan ini akan masuk dari ibadah. Ini beberapa pembagian terkait dengan ibadah. Maka terhadap itu semua, ketika kita mempersiapkan diri atau memantapkan ibadah, maka tadi semuanya harus ditetapkan apa yang kita lakukan ini hanya karena Allah SWT, dan juga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan sebaik-baik mungkin. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan. Ihsan itu adalah melakukan sesuatu yang terbaik terhadap suatu amal, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Jadi apalagi termasuk dalam melakukan ibadah, ini harus benar-benar dipilih cara yang paling baik, dipilih waktu yang paling baik. Kalau harta, dengan menggunakan harta yang paling baik. Ini artinya kita mentahqiq ibadah atau memantapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dengan pengertian ibadah yang luas seperti itu tadi, jadi kita tidak usah khawatir ketika kita ingin menjadi seorang peruqyah. Sebenarnya kita sudah punya modal. Bagi mereka yang sering mengajarkan TPA, mengajarkan baca Al-Quran, atau mengisi majelis taklim, itu juga merupakan bagian-bagian ibadah. Atau bagi mereka yang waktunya dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan dengan syiar Islam, yang ngurusi zakat, ngurusi infak, atau ngurusi masjid dan seterusnya, meskipun barangkali ibadah seperti zikir dan seterusnya itu berkurang, tapi ketika waktunya itu dihabiskan oleh kegiatan-kegiatan semacam ini juga dihitung sebagai ibadah, dan ini termasuk bagian dari tahqiqul ibadah. Maka jangan sampai ketika menjadi seorang peruqyah, ketika ingin menjadi seorang peruqyah, maka gunakanlah waktu-waktu luang kita untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai banyak nganggurnya, atau lebih memburu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mubah tapi tidak bermanfaat.
Maka kalau toh kita harus melakukan sesuatu yang mubah itu, hendaknya yang mubah itu adalah sesuatu yang bisa menolong kita atau memudahkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita telah melakukan persiapan yang baik dalam tahqiqul ibadah ini.